Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulur-dulur semuanya, my brother, dan semua para penonton yang melihat video ini, ya, tetap semangat ya, dan terus bersabar. Bisa menonton video ini, insya Allah banyak manfaat ya. Kita sharing-sharing dan kita rembukan bersama-sama. Ya, seperti yang kita tulis di sini bahwa untuk saat ini sudah menginjak edisi 410 ya, sudah pada penghujungnya, dan ini nanti akan mencapai klimaks-klimaksnya. Maka tonton sampai selesai, insya Allah bermanfaat ya. Ini kita bahas untuk saat ini mengenai polusi ya. Sabar dulu, kita awali ya seperti yang kita pernah lihat pada edisi-edisi yang awal sampai ke 9 itu. Maka beternak ayam petelur itu ya melibatkan beberapa tahap yang harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan produktivitas dan kesehatan ayam. Itu kita sudah melalui tahapan-tahapan itu. Nah, tahapan yang pertama mungkin kita review lah sedikit secara cepat dulu. Ya, waktu itu kan kita ada sebuah persiapan sampai observasi. Ya, ini memang skalanya UMKM. Tetapi kegiatan-kegiatan ini harus kita ada sebuah pengamatan. Maka kita waktu itu kami ada 18 ayam yang untuk kita amati. Karena apa? Nah, kita sadar bahwa pakan itu merupakan biaya yang cukup signifikan. Artinya banyak ya, kita singgung waktu itu kan juga banyak orang peternak itu yang ya karena skala kecil ya, itu yang memang betul-betul keuntungannya itu nggak seberapa, bahkan dia mengalami sebuah kerugian. Nah, ini perlu kita observasikan atau pengamatan mengenai apa sih bobot yang harus bobot yang besar, yang signifikan itu yang bisa kita antisipasi gitu ya, kita rencanakan. Nah, mulai dari persiapan awal itu kan waktu itu ya mulai terus terang aja itu waktu itu penentuan lokasinya kan saat itu ada ya, sudah ada teman yang atau sudah ada yang mau ditempati lokasinya cukup strategis ya. Kalau jauh dari pemukiman sih di situ tidak. Nah, makanya di sebelah sudah ada penduduk ya. Maka ini ada batasan berapa yang bisa tidak menimbulkan sebuah polusi ya. Polusi itu kan mengganggu, jangan sampai perbuatan kita itu mengganggu ya. Kenapa? Kita harus mendapatkan sebuah keuntungan tanpa ada yang tersakiti. Nah, ini yang penting ya toh. Syukur-syukur kalau itu jauh dari pemukiman ya, itu pun tetap polusi itu yang timbul itu harus dieliminir, harus dikurangi sebanyak-banyaknya sehingga ramah lingkungan. Nah, ini nanti kita akan kita singgung dulu itu nanti ya dalam inti pembahasan ini. Tapi sekarang itu yang tadi sudah kita persiapan awal, penentuan lokasi, terus ada juga kapan itu kita singgung perencanaan anggaran ya dengan formulasi pakan waktu itu, dan sampai ke standarisasi ya. Terus persiapan kandang juga itu kita juga kandangnya kita datangkan baterai untuk ayamnya itu, terus ada kita buat dari bambu. Nah, ini kan semuanya ini memang ada timbul biaya. Kalau memang ngawali tanpa ada biaya itu nanti ada tahapannya, bisa nanti kita bermitra lah. Itu ada yang DM juga, ada yang bertanya bagaimana cara bermitranya, itu nanti kita bahas karena itu cukup panjang gitu ya. Tapi insya Allah sama-sama menguntungkan. Nah, kembali lagi ya, memang itu pengamatan itu butuh biaya. Maka kita memang harus menganggarkan untuk pembiayaan, baik pembelian alat, mulai pakan ya toh, persiapan kandang, bahkan ya harus ada izin. Nah, izin itu kalau skala kecil UMKM kan hanya ini izin setempat dulu, karena semuanya juga
nanti kita harus makmur bersama, yaitu mereka-mereka ya kita, kalau memang ini sudah ada hasil, kita akan bersama-sama menikmati. Nah, dari persisinan itu tadi, kalau sudah semua terlampaui, maka waktu itu juga ada pembibitan, ya kita memilih bibit, ya sumbernya harus baik, ya bibitnya harus sehat. Ya memang ada, kita tidak tahu, ayam itu nggak mungkin kita timbangi satu-satu atau kita, tapi minimal secara fisik, secara penglihatan itu baik semua ya. Nanti kita akan standarkan, memang ada yang kurus, ada yang gemuk. Nah nanti kita akan pilah-pilah itu. Terus bibit itu biasanya agak jauh ya. Itu perhitungan juga transportnya. Jadi biaya bibitnya berapa itu harus kita hitung, kita perhitungkan juga, karena umur bibit yang kita beli itu biayanya juga lumayan itu ya. Kalau sudah siap bertelur itu biayanya cukup mahal gitu ya. Nah, nanti untuk yang mulai DOC atau mulai tahapan-tahapan umurnya itu masih remaja gitu ya, itu memang harganya agak turun, tetapi dia tidak bisa langsung memberikan produksi ya. Nanti ini perlu diperhitungkan untuk mulai pembelian bibit tadi. Nah, kalau pentingnya tadi kita sudah singgung bahwa pemeliharaan juga faktor yang harus kita perhitungan juga, gitu. Dari perpindahan kandang yang kita beli ke kandang kita, nah itu bagaimana, itu harus ada pengaturan. Terus yang kedua pakannya juga gitu, karena dari pakan yang sumber di sana tentu berbeda. Nah ini ada penyesuaian. Ya, terus yang paling penting adalah nutrisinya harus tercapai itu, ya, karena kan apa, disesuaikan dengan umurnya ini ya. Nah terus kemudian juga kita lihat kontrol kesehatannya juga tiap hari itu, makanya ngangen nih itu kalau ini kepingin lihat. Nah itu, nah sudah, terus kita lihat juga kandang-kandangnya itu dalam pemeliharaan itu bagaimana pakan yang diberikan tadi sudah, terus pengaturan cahaya juga, sirkulasi udaranya harus terpenuhi, pencahayaan juga dia butuh vitamin alami ya, vitamin D-nya itu. Nah terus kalau sudah dipelihara, disehatkan, sudah dirawat, ya kemudian dia bertelur ya. Bertelur itu harus dicatat pemantauan produksinya, telurnya itu tiap hari catat jumlah telur yang dihasilkan, bahkan ditanda yang belum bertelur dan yang sudah. Kemarin kita, kalau yang belum bertelur itu kita sisihkan, kita kenapa? Nah itu mungkin faktor makannya, faktor bibitnya ya. Bisa juga pemberian pakan itu kan harus ya, ada sesuai dengan apa yang dikonsumsi, sesuai dengan kadar, karena porsi mereka ada yang gemuk, ada yang kurus. Yang kurus itu kita agak banyakin dikit itu, dengan pakan yang bila perlu nutrisinya kita spesialkan gitu ya, yang kurus-kurus itu yang tidak bertelur. Nah kemudian kalau sudah bertelur ya, pengumpulan telurnya itu ya harus rutin ya, disimpan dengan kondisi yang tepat untuk menjaga kualitasnya. Terus pemberian vitamin itu ya, ini ya tidak boleh termakan oleh promosi yang kita sharing sama yang pengalaman vitamin apa yang diberikan itu yang baik untuk umur sekian ya kan. Penyakit ya kita juga dalam pakan itu awalnya kita sudah beri ya, untuk antioksidannya ya, itu kita beri seperti beberapa jamu-jamuan gitu ya, tapi kadarnya sedikit ya, nggak boleh banyak-banyak. Nah terus sudah kita singgung pemasaran juga ya, mulai dari pengepakan telurnya, pengemasan itu loh. Nah terus kualitas telurnya juga harus dijaga, penampilannya kita pilih yang kecil, yang besar, terus yang bagus ya, jangan sampai pembeli itu kecewa. Terus sampai ke distribusinya ya, terus bahkan kemarin kita singgung promosi juga. Maka di sini kita evaluasi terus. Wah, jangan berhenti. Ada yang pengamatan terus kita sebuah perencanaan lah kembali ya, sehingga apa, nanti ada keputusan baik gitu ya, yang bisa tahapan-tahapan yang
bisa meneruskan itu gitu. Nah, maka sekarang tahapan menjadi ke apa? Tentunya semua aktivitas itu menimbulkan sebuah polusi ya. Kalau aktivitas itu mulai dari awal yang kita sebutkan itu, apalagi pembuatan pakannya secara sendiri, kita coba sendiri. Itu perawatan dari ayam-ayam kemarin itu kita juga datangkan sekitar 200 ya, dimana tadi sudah kita singgung polusinya itu jangan sampai terjadi ya. Kalau yang saya ketahui ya, ini secara logika kan pembersihan kotoran yang ditimbulkan ayam, pemeliharaan ayam yang 250 ekoran ini ya cukup lumayan. Itu ya harus dibersihkan. Ada dua cara ya, mungkin cara kering ya, dengan cara basah. Nah, setelah cara kering saya lihat itu ada plus minusnya, ada keuntungannya ya. Mungkin kita kalau pembersihan basah itu keuntungannya itu pengendalian debu yang baik ya. Pembersihan secara basah ini mengurangi debu ya, yang dapat membantu mencegah masalah pernapasan dan pada ayam dan pekerjanya atau mungkin sekelilingnya. Jadi meredam debu-debu atau ya gas amonia yang timbul itu ya. Nah, itu langsung bisa menurunkan bau. Kotoran yang basah cenderung menghasilkan bau yang lebih sedikit itu biasanya dengan kotoran yang kering gitu ya. Nah, terus ini ada, kalau kita milih basah itu ya, ini seperti sekarang ini saya buatkan sebuah instalasi persiapan untuk airnya ya. Yang memang harus diairi, kita harus banyak melarutkan air di situ dulu, terus kemudian ada tekanan-tekanan dari selang itu yang mungkin ujungnya kita akan modifikasi supaya yang nempel-nempel agak keras itu kita dorong dengan tekanan air yang cukup tinggi ya. Nah, itu membutuhkan banyak air yang saya lihat di situ, itu air itu memang banyak, di situ nggak ada masalah karena pemukiman dekat sungai ya. Terus kita lihat mungkin, terus yang kedua itu biaya PLN-nya juga ada meningkat, tapi ya itu nggak signifikan lah, masih bisa di adjust gitu ya, sebagai biaya harga pokok produksinya kecil ya. Terus lingkungan di situ jelas nanti kita olah. Nah, ini kotoran-kotoran itu kita tampung dalam bak kontrol ya, kita buat saluran ya. Makanya dari ketinggian airnya itu mengalir kemana itu ya. Ya tentunya di situ keuntungannya sudah ada plesteran itu ya. Jadi sudah diplester seperti pemeliharaan sapi itu. Kotorannya kan dialiri air itu ya. Ini untuk pembersihan basah. Nah, yang kami pilih di situ tuh itu pembersihan basah ini. Kalau yang kering itu kan dia ya tidak banyak air ya, sehingga lebih hemat dan biasanya ada airnya itu dicampur dengan diasap, dikabutkan gitu ya, dan sebuah mungkin yang bisa meredam bau tadi. Terus itu biaya tentu lebih rendah, tapi kan baunya masih ada gitu ya. Terus kotorannya jelas kering ya. Ini kalau dibiarkan kotoran itu bisa timbul set gitu, timbul ya kurang bagus lah, nggak enak juga gitu ya. Di samping bau, terus kesehatan pekerjanya itu juga kurang bagus gitu ya. Nah, ini makanya untuk menghilangkan kotoran yang secara tuntas itu saya pakai ini pembersihan basah aja. Saya mikirnya itu kan ya, mensucikan itu juga dari basah itu sangat bagus karena kita ada banyak air di situ. Nah, ini ya, jadi ada plus minus yang harus kita ketahui. Maka perlu kita persiapkan kalau basah ini tadi kita singgung pengaliran airnya dengan ada kecil parit-parit sedikit. Terus ada bak kontrolnya. Dari bak kontrol itu kita sistem pemungutan dari kotoran-kotoran yang tersisa itu harus diendapkan, kemudian kita buang ke suatu tempat dan menjadi pupuk gitu ya.
tapi yang air bersihnya itu mengalir, dia mengalir ke ini, ke tempat saluran ya, saluran di tempat-tempat yang biasanya itu. Kalau di situ sih nggak ada masalah karena pekarangannya agak luas di belakang, jadi tidak akan bau. Dan ini harus dibersihkan setiap hari. Jadi ada pembasahan, terus di situ menimbulkan suhu yang disenangi ayamnya, sehingga semuanya mendapatkan sebuah keuntungan gitu. Tapi pembersihan kita putuskan untuk yang basah ini kayaknya lebih bagus di situ dan tidak berbau ya. Terus enak gitu ya. Tapi ini harus rutin dan pengerjaannya tidak sulit gitu ya. Terus kita sadari bahwa pemukiman tidak boleh ada keluhan, tidak boleh menyakiti lingkungan, sehingga yang proses yang tadi itu sangat ramah lingkungan, tidak ada bau, dan memang ada biaya-biaya yang harus dipersiapkan, tapi itu untuk jangka panjangnya insya Allah cukup bagus ya. Demikian dulur-dulur semuanya, terima kasih ya atas kesabaran menonton video ini, sehingga kita bisa insya Allah sama-sama mempunyai mendapatkan hal-hal yang bermanfaat. Tak lupa kita akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.